Apa yang mereka rasakan dengan semua nikmat yang Allah berikan? Nggak ada harganya. Maka syukuri nikmat bisa kajian. Kalau tadi dikatakan ternyata sebagian yang hadir ini bukan dari sini gitu kan. Dia menyempatkan ingin hadir. Ternyata yang dari sini di belakang gitu kan. Kenapa di belakang? Hah? Makan dulu mereka. Iya, makan dulu tadi kan. Masya Allah. Habis makan kajian tidur, gitu kan? Subhanallah jemaah. Iya, kadangkala memang penduduk Mekah itu malah jarang datang ke Ka'bah. Karena merasa, oh ini ada di depan sini. Tapi kita lihat yang memakmurkan Ka'bah itu orang-orang jauh. Itulah iman yang mendorong mereka untuk memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan tadi yang makan itu seharusnya untuk waktu makan niat. Saya makan ya Allah supaya nanti kajian lebih semangat. Bukan niatnya saya makan ya Allah supaya kajian nanti tidurnya nikmat. Maka tolong yang melihat kawannya sudah merem, dibangunkan jangan. Dibangunkan. Jadi jangan sampai antum doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Muharram. Maka tadi disebutkan kita baru berpindah tahun ya. Yang awalnya di tahun 1446 Hijriah, kita tahu-tahu berada di 1447 Hijriah. Ana mau tanya nih, yang ana tunjuk harus bisa jawab. Nah, siap? Antum yang paling depan. Ya. Sebutkan 12 bulan Hijriah. Nah. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Sya'ban. Ini kok udah urut kayak gini dari Muharram langsung ke Rajab. Loh. Gimana mas habis Muharram Rajab? Ini antum baca Quran lagi, kasihkan mulia. Ya, tetangganya yang pakai baju merah. Ya, sebutkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rajab lagi, jangan lewat. Seneng aja sama Rajab nih. Nah, Allahu Akbar, kasih suruh baca Quran ya jamaah. Nah, atuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Kasih hadiahnya jamaah, kasih Quran, tolong dikasihkan semua. Kasih ini, kasih sarung juga. Komplit lah jamaah, komplit dia nyebutkan. Yang tadi kan nggak ada yang komplit jamaah. Taib. Pertanyaan kedua berkaitan dengan Hijriah. Tadi kita dengar MC kita untuk mempersingkat waktu. Sejak kapan waktu bisa dipersingkat? Ana bingung jamaah. Dari 24 jam jadi 23 jam gitu. Ya kalau nanti mungkin antum sudah
belajar lama di Daihatsu ini sampai ketemu cara mempersingkat waktu. Kasih tahu anak nanti gitu. Pertanyaannya, berapa tahun dan berapa hari yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Tahun dan hari. Tadi kan udah tahu kan bulannya. Nah, sebutkan. 1436 180 hari yang lalu. 1436 180 hari. Dari mana ngitungnya 180 hari itu? Kalau 1436 benar. Yang 180 dari mana antum ngitung? Oke, kita kasih hadiah. Nah, favorit. Harinya, siapa yang menyebutkan harinya? Oke, ada yang nyontek Anda lihat. Soalnya angkat tangan sambil lihat ke bawah gitu dia. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. 40. Enggak. Yang ngitungnya gimana kok bisa 40? Nah, kita lihat itu. 40 hari itu dari mana? Iya, nggak apa-apa. Kalau yang di Google salah tetap salah. Kapan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Jadi bertepatan 8 Juni 632 Masehi. Nah. Ya, karena ngitungnya pakai bulan Juli. Itu salah. Kita ini Hijriah, makanya tadi Hijriah tahu-tahu Juli. Nggak ada, Nabi Muhammad SAW nggak kenal Juli, nggak kenal. Dan sahabat nggak ada yang mengatakan meninggalnya berapa Juli. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah Quran supaya banyak baca Quran dia jamaah. 6, berapa hari jamaah? Hijriah jamaah. Kita tuh kalau masih belum bangga dengan kalender Hijriah, jangan pernah berharap kejayaan umat Islam. Balik nggak mungkin. Karena kita nggak berbangga dengan peradaban kita sendiri. Maka anak suka ketika disebutkan tahun baru Hijriah, tapi ternyata kita nggak tahu tahun baru Hijriah. Siapa? Berapa hari? Ini ngomong tadi berapa? 180 hari. Nah. Iya. 220-an. Dari mana ngitungnya gitu? Biar dia ngitung. Kita lihat ya perhitungan dia. Nabi Muhammad meninggal 12 Rabiul Awal. Betul. Berarti sekarang bulan Muharram. Oke. Biarkan betul jemaah, betul. Muharram, Syawal, Mulut. Artinya 2 bulan. 2 bulan itu sekitar 60 itu. 60 berarti kalau 310 berarti 200 200-an antum ngomong. 310 kurangi 60. Gimana cara ngitungnya 300? 250-an. Ya Allah, dengar dari siapa antum itu? Antum jangan dengerin orang-orang yang menyesatkan itu jamaah. Kasihkan Qur'annya, suruh baca Qur'an dia jamaah. Fadhol. Yang benar jamaah, anak kasih hadiah semuanya kalau benar jawaban. Ngitungnya, anak akan tanya gimana cara ngitungnya. Iya. Berapa? 1436 288. Gimana ngitungnya sih? Enggak, belum. Sekarang ya, fadhol. Mudah-mudahan ini benar. Sekarang tanggal 12. Itu masalahnya antum salah tanggalnya. Makanya sekarang 12 Muharram. Udah lewat.
Tuh sebelah situ. Bukan mau jawab Ustaz, yang tadi dikasih Quran dulu Ustaz. Enggak, semuanya akhirnya habis Quran kita. Enggak jadi. Kita sekarang harus benar jawabannya. Harus benar jawabannya. Nah, ya. ChatGPT berapa? Kalau sekarang itu sekitar sampai 350 sampai 355 hari. Ya Allah, tutup ChatGPT-nya itu. Harus di-update. Kayaknya belum update itu ChatGPT. Enggak, yang tadi. 50 hari, betul. Kasih adanya semua, enggak apa sama dia. Dua dah. Kasih ini sama kasih Quran dia. Kok 50 hari? Hari ini tanggal 22. 22 Muharram. Anggap tambah 8. 8 tambah 30. 38. Tambah 12. Betul 50 Bapak? Betul. Ya betul, anggap betul sudah jemaah. Iya, karena beliau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal 1400 kok 1400 tahun 11 Hijriah. Jadi tadi yang Juli itu tolong diingat ya, kita Hijriah. Taib ahibati fillah. Iya. Kita berada di tahun 1447 Hijriah. Tepatnya tanggal 12 Muharram. Kalau kita membaca sejarah, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam, lalu kemenangan itu hilang dan umat Islam hidup dalam kehinaan, dan mungkin kita salah satu penyebab kehinaan itu terjadi. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki semangat baru sehingga kita menjadi pejuang keluarga yang produktif tadi. Ya, kadangkala pabriknya produktif tapi pekerjanya nggak produktif. Mungkin. Karena pabrik itu produktif disebabkan sistem yang sudah dibangun. Sedangkan ini orang nggak produktif, tetap dia waktunya habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Kadangkala dia datang kerja tidak dengan semangat, tapi dengan beban yang menyebabkan keberadaan dia hanya jadi penyakit. Pernah melihat benalu di pohon? Apa yang harus dilakukan dengan benalu tersebut? Dipotong, kemudian dia harus pergi dari tempat tersebut. Jangan sampai kita menjadi benalu di tempat kita kerja. Mic kita ini kadang-kala hidup, kadang-kala enggak. Memang seperti itu biasa. Ini enggak produktifnya. Jamaah rahimakumullah, semua bekerja dalam rangka mencari nafkah. Sebagian sudah 10 tahun di tempat ini. Taib, ana akan kasih hadiah buat yang paling lama di tempat ini. Nah, siapa yang 50 tahun di sini? Ada yang 50 tahun? Nggak ada. Kemana dia? Mungkin dia sudah di kuburan. Dia pergi. Tahun berapa Asra ini didirikan? 78. Berarti kan seharusnya sudah ada yang belum ada ya. 47. Baik, siapa yang 47 tahun? Nggak ada. Kemana? Imma dia dianggap sudah tidak berguna. Pensiun itu sebenarnya karena sistem yang dibuat oleh manusia ini ya kurang menghargai para pejuang, sehingga dianggap tidak berguna. Sudah pensiun sudah. Atau kalau enggak dia sudah mati, meninggalkan dunia ini. Ada fase antum tidak akan dipakai lagi di tempat ini. Yakin? Yakin jamaah. Antum enggak lama lagi akan hilang dari tempat ini, digantikan oleh generasi yang baru. Dan antum harus berjuang sendiri di luar sana. Makanya PHK itu menjadi hantu yang menakutkan. Apa perbedaan PHK sama pensiun? Nah, PHK duluan, kalau pensiun belakangan. Sama-sama sebenarnya diberhentikan.
Sama, betul antum, masya Allah. Anak kasih hadiah buat anda. Persiapan buat diberhentikan. Bukan hanya dia, semua bakal diberhentikan dari tempat ini, jamaah. Kita harus memahami hal itu. Mindset kita harus benar. Anak nggak lama di tempat ini. Anak nggak lama. Setinggi apapun jabatan anak tidak lama. Anak hanya sebentar. Itu sudah sunnatullah dalam kehidupannya ini. Sebagian membanting tulang, meninggalkan keluarga. Harus ada yang LDR dengan istrinya, tapi dia lakukan itu. Memang kehidupan ini hanya dengan seperti itu akan berlanjut. Allah tidak memberikan balasan dari ibadah kita di muka bumi ini. Yang di soft pertama dengan di soft terakhir, pahalanya sama apa beda? Beda. Yang di soft terakhir bersandar ke tembok, dengan yang di tengah nggak bersandar ke tembok, lebih banyak mana pahalanya? Yang nggak bersandar ke tembok, pahala itu sesuai dengan kelelahan. Betul. Pahala itu sesuai dengan capek, lelah yang dirasakan. Tadi yang dari tempat lain, yang jalan ke sini 7 menit, dengan yang jalan 2 menit, pahalanya sama? Beda. Tapi di dunia kita nggak lihat itu. Bahkan mungkin kita berpikir enak yang di tembok itu sandar ya. Sekali-kali merem dia, bangun lagi udah assalamualaikum ustadznya, masya Allah. Artinya kan seakan-akan sama aja. Enggak, di akhirat nanti nggak sama aja. Nggak sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal yang antum lakukan, antum akan lihat. Antum akan mendapatkan balasan dari apa yang antum kerjakan. Taib ahibati fillah. Karena memang kita harus bekerja. Maka ingat, ibadah itu bukan hanya sholat. Terlalu sempit kalau kita mendefinisikan ibadah itu ya sholat, ya haji, ya umroh, ya puasa. Padahal Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau ibadah itu cuma sholat, waktu kita sedikit aja yang buat ibadah. Kalau 5 menit kita sholat, kali 5 hanya 25 menit. Sedangkan kita kerja cari dunia berapa menit? Antum masuk jam berapa? Jam 7.15. Pulang jam berapa? Jam 4. Tapi jam 7.15 berangkatnya jam berapa dari rumah? Itu terhitung. Kalau kita bicara ibadah kepada Allah, beramal untuk Allah Azza wa Jalla dihitung. Tapi sama perusahaan nggak dihitung. Apa dihitung? Untuk anak keluar jam 6. Jadi jam kerja anak mulai jam 6. Apakah ada perusahaan di muka bumi ini yang menghitung waktu antum bekerja dari mulai antum keluar rumah? Atau dari mulai mandi? Pak, saya ini kerja mulai dari mandi. Mandi untuk di kantor saya. Enggak ada yang menghitung itu. Masya Allah, masih banyak Qurannya. Di dalam masih ada. Berarti sampai maghrib kita kajian. Maka ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menghargai perjuangan kita. Perjuangan kita mengais rizki. Jadi Anda mengajak semua untuk memperbaiki cara kerjanya. Agar semua waktu yang dia habiskan untuk cari dunia bernilai ibadah. Jadi kalau kita bicara pegawai yang produktif, itu pegawai yang memanfaatkan waktunya yang sama dengan yang lainnya, tapi dengan hasil yang lebih banyak. Sama-sama kerjanya 3 jam, tapi dia hanya bisa menghasilkan anggap 3 pintu mobil. Yang ini bisa menghasilkan 30 pintu mobil. Waktunya sama. Maka bagaimana waktu kita yang sama tadi yang nggak bisa disingkat waktu kita, tapi kita bisa lebih banyak mendapatkan
hasil dari kerja kita. Di surat Al-Jumu'ah, di dalam Al-Quran itu ada aturan sholat Jumat. Bahkan aturan itu disebutkan dalam satu surat, namanya suratul Jumu'ah. Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, di ayat 10 ya, Allah mengatakan apabila selesai sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِلَّهِ, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Sudah kerja kalian. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِلَّهِ, carilah karunia Allah. Ini penting. Tatkala antum selesai sholat, keluar bekerja, yang antum cari adalah karunia Allah. Ketika antum mendapatkan gaji, antum mengatakan alhamdulillah. Antum hadza min fadlillah, ini karunia dari Allah, bukan dari perusahaan, bukan dari kantor. Tapi Allah Azza wa Jal yang menggerakkan itu perusahaan, yang mengerjakan itu atasan, sehingga antum dikasih posisi yang bagus. Maka yang dipuji adalah Allah, yang dicari adalah karunia Allah Azza wa Jal. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau antum mau jadi karyawan yang produktif, banyak berzikir. Sudah. Ada yang kerjaannya security. Security seharusnya paling banyak pahalanya, jemaah. Kenapa? Karena dia diam aja. Dia hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa dilarang sama perusahaan? Bapak security kita, apakah sama perusahaan nggak boleh berzikir? Boleh kan? Nah, kasih hadiah beliau supaya baca Quran. Nggak ada larangan berzikir, nggak ada larangan. Tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu itu. Ada sebagian, anak nggak tahu kerjaan antum ya, tapi ada yang hanya pencet tombol. Ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Terus seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar sekali. Tapi kita tidak memanfaatkan waktu. Maka kalau ingin menjadi pegawai yang produktif, lihat sebelum antum tidur, antum bermuhasabah. Hari ini, hari Jumat khususnya nih, berapa kali ana bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin sebagian mengatakan nggak ada waktu. Emang kerjaannya antum apa? Ngomong terus. Mungkin yang sulit untuk berzikir itu yang di resepsionis. Ketemu orang lagi, mau berzikir, datang lagi. Bahkan mungkin dia berdoa, mudah-mudahan nggak ada tamu ya, anak mau berzikir. Betul. Jadi orang yang kerjaannya tidak berbicara, yang fisiknya bekerja atau tangannya bekerja, dia bisa mencapai derajat yang tinggi hanya dengan zikrullah. Allah mengatakan, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jangan mencukupkan diri dengan zikir habis sholat, tapi di luar sana antum berzikir. Salah satunya tadi memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, Islam ini agama yang memerangi kemalasan. Tiap pagi dan petang Nabi itu membaca doa alaihi salatu wassalam berlindung dari kemalasan. Pagi dan petang. Siapa yang hafal doanya? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiah buat beliau. Nah, sama kasih Quran ini, karena masih banyak Quran kita, tenang. Iya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Baik, itu benar doa. Tapi ada doa lain yang asbahna wa asbahal mulku lillah. Di situ ada doa berlindung dari malas. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan ya Allah, dan dari masa tua yang buruk.
Kenapa? Ketika kita sampai panjang umurnya, tapi dikasih masa tua yang buruk, kita akhirnya jadi gak mampu berbuat apa-apa. Kita jadi ngerepotin orang lain. Nah, seharusnya muslim itu sampai mati produktif. Ada kondisi orang udah gak mampu. Anak punya orang tua sudah gak bisa jalan, Ustaz. Anak punya orang tua di atas ranjang saja. Sehingga ada banyak amal yang gak bisa dia lakukan. Nabi kita alaihissalam berlindung dari kemalasan dan dari masa tua tadi yang gak produktif. Boleh jadi sudah pikun tapi masih hidup. Pena malaikat sudah diangkat. Dia udah gak bisa nambah amalan karena sudah diangkat pena malaikat. Dia ya sholat enggak karena sudah pikun. Terkadang merepotkan orang lain. Maka Nabi SAW berdoa tadi supaya produktif terus sampai mati. Bahkan di antara doa yang beliau bacakan ketika bermajlis dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu warisan kami. Ada orang mati masih sehat, ya. Dia mengatakan, ya Allah, bapak itu Masya Allah Ustaz, sampai umur 75 masih baca Quran gak pakai kacamata, masih bisa ke masjid Ustaz, masih kuat puasa. Itu adalah nikmat yang agung, jemaah. Sampai mati produktif. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang memerangi kemalasan. Maka beliau, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatil hatab ala dhahri. Seorang di antara kalian itu mengambil talinya, kemudian dia berangkat ya ke hutan, mungkin ke padang pasir, ke tempat-tempat kayu, dia cari kayu, kemudian dia ambil kayu bakar, lalu dia ikat, kemudian dia bawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian dia jual, fayakufallah biha wajha, akhirnya Allah menjaga kehormatan diri, dia nggak jadi benalu di masyarakat. Dia tidak minta-minta kepada masyarakat. Dia tidak merepotin orang tuanya, keluarganya, enggak. Dia produktif. Walaupun jualannya kayu, itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada dia minta-minta kepada manusia. Nah kan yang muda-muda, yang sudah bekerja, jangan sampai antum jadi beban keluarga. Yang seharusnya jadi pemuda yang produktif, ternyata masih makan nyusu sama orang tuanya. Kemana duitnya antum? Habis, Ustaz. Kira-kira habis buat apa? Kalau anak-anak muda ini. Nah, pinjol. Habis buat pinjol. Dia pinjemin ke orang gitu. Gimana habis buat pinjol? Buat judol mungkin. Buat judol, buat main game. Orang yang main game ya, produktif nggak? Masya Allah, anak punya kawan ngobrol sama seorang jenderal kepolisian ya. Dia ngobrol tentang senjata ini, senjata ini, senjata. Anak sampai heran. Masya Allah, antum bisnis senjata ngomong? Enggak Ustaz, dari game katanya. Jadi dia tahu berbagai macam senjata dari game. Produktif nggak berarti dia? Bagus, susah. Jadi kalau suruh ke medan perang, dia sudah tahu senjata apa yang dia pakai. Enggak, kadangkala dia menghabiskan waktunya. Ahibati fillah, bagaimana cara supaya kita lebih produktif? Maka yang pertama, niat antum yang harus antum perbaiki. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Artinya bukan hanya sholat ya, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Bekerja pun perlu niat. Ini bekerja cari nafkah. Sebagian mungkin sudah bekerja 20 tahun, tapi niatnya salah.
Maka kadang-kadang kita ngeliat hidup orang ini kok nggak bahagia banget ngeliatnya. Dari mana kau tahu? Ya Allah, setiap ketemu selalu mengeluh ini, itu, macam-macam. Nggak pernah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu mengeluh, punya masalah ini dan itu. Boleh jadi salah niat. Bagaimana niat yang baik dan benar? Ana akan bacakan hadis Nabi SAW ya. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Pernah Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang laki-laki yang lewat jemaah. Dia sedang bekerja, entah apa yang dia lakukan. Tapi dia giat dan semangat bekerja cari uang. Lalu kata para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Para sahabat menyayangkan, ini orang dikasih badan yang sehat, dikasih semangat, tapi untuk cari dunia, untuk cari uang. Maka kata para sahabat, andai kata ini untuk perang di jalan Allah gitu, fi sabilillah, tentunya lebih utama daripada cari duit gitu. Apa kata Nabi SAW? Membenarkan mindset sahabat yang salah, yang hanya berpikir ibadah itu ya jihad, ibadah itu ya puasa, ya sholat. Kalau kerja cari duit ya bukan ibadah. Nggak benar. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a. Kalau orang itu keluar dari rumahnya bekerja ala waladihi sigharan, dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Cari duit, niatnya ngasih nafkah buat anak-anaknya, fi sabilillah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Kerjaannya sama, yang beda apa? Niatnya. Tapi yang kedua tetap dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Sebagian pemuda merantau berangkat ke Jakarta bekerja. Ditanya buat apa? Anak punya orang tua Ustaz, sudah sepuh. Anak ingin membahagiakan orang tua anak. Anak ingin memberikan nafkah yang layak buat keduanya. Mereka sudah capek hidupnya Ustaz. Semoga Allah kasih rezeki. Ini orang nih dari meninggalkan rumahnya sampai ke Jakarta fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja untuk mencukupi dirinya, supaya nggak minta-minta, supaya nggak jadi sampah masyarakat, supaya tidak jadi benalu, supaya tidak jadi beban keluarga, dia ingin mencukupi dirinya, mungkin dia ingin menikah nantinya, fahuwa fi sabilillah, dia pun di jalan Allah. Kita lihat jemaah, ketika niatnya benar, insya Allah jalannya semua benar, karena dia tujuannya lillahi ta'ala. Tapi ada yang ketiga, ini kalau salah niat ya, kalau salah niat berantakan ya. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka pamer, dalam rangka bermegah-megahan, dalam rangka berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Orang ini di jalannya syaitan. Antum lihat yang kena judol, biasanya salah niat. Yang sibuk dengan pinjol, yang ingin cepat kaya tapi tidak memikirkan Allah ridha atau murka, biasanya niatnya sudah salah. Ngelihat kawannya sudah ganti iPhone 17, belum keluar. Nah, ya iPhone 16, dia lihat, ya Allah, kapan anak ya
Tahu-tahu muncul di HP dia pinjol. Oh, kayaknya ini mungkin solusinya ya. Enggak, antum udah salah niat. Makanya kalau kerja dalam rangka ganti motor, ganti mobil, karena lihat sebagian orang nggak bangga naik Daihatsu. Aneh dijemput pakai Toyota ya. Ana bingung gitu ya. Tapi ada orang tadi yang dia kerja di Daihatsu tapi aduh enggak lah, lihat kawannya bawa Toyota, kayaknya harus ganti. Akhirnya dia bekerja ya, ini itu lembur supaya dapat fulus, tujuannya untuk gaya hidup, untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan, di jalannya setan. Kerjanya sama, yang pertama, kedua, ketiga sama kerjanya. Bedanya apa? Niat. Maka tolong antum kalau ingin produktif, bercermin. Aneh ini selama ini kerja di Astra ini buat apa gitu ya. Karena ada orang yang sampai tingkatan sudah cukup jemaah. Ada fase antum memang untuk kebutuhan. Kerja itu untuk kebutuhan, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi ada satu waktu antum sudah selesai, tingkatannya udah tinggi. Biasanya udah gaya hidup ya. Maka tolong hati-hati, tetap dijaga niatnya. Allah kasih antum rezeki yang banyak, alhamdulillah, tafadhol. Ada banyak pintu-pintu kebaikan, tapi tetap niatnya yang benar. Baik. Yang kedua, kalau ingin produktif, maka carilah jalan yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Berapa persen sih jemaah orang yang kaya karena judi? Berapa persen? 0. Yang kaya itu bandarnya aja jemaah. Bandarnya aja dia. Anak kemarin ke Papua ya, banyak cerita kawan-kawan ya tentang salah satu gubernur yang kemudian ditangkap KPK ya. Habis. Nggak ada, uangnya bukan bertambah banyak. Tapi tadi karena salah niat kemudian jalannya pun salah. Maka carilah jalan yang halal. Sebenarnya rizki kita sudah dicatat. Tapi kadangkala kita terburu-buru, nggak sabar. Ada orang yang ingin cepat kaya dengan merampok. Pernah melihat perampok kaya, jemaah? Nah, nggak ada. Katanya uang perampok itu uang jin dimakan setan gitu jemaah. Nggak ada. Nanti merampok lagi. Begal. Di mana begal yang kaya? Kesian. Mereka berpikir dengan melakukan begal dia akan dapat hidup tenang dan damai. Nggak bakalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau pernah memanggil sahabat-sahabatnya di hadis Hudzaifah bin Yaman. Halumma ilayya. Kalian semua sini kumpul semua kalian. Dikumpulkan sahabat-sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Tadi Jibril itu menghembuskan di dalam jiwaku. Annan nafsa, bahwa jiwa itu nggak bakalan mati sampai rizkinya habis dan ajalnya selesai. Nggak bakal. Kalian nggak akan mati sampai ajalnya habis dan rizkinya habis. Maka antum pernah melihat ada orang sakit parah tahu-tahu sehat. Keluarga seneng semuanya. Allah, alhamdulillah. Ditelepon, alhamdulillah ayah sudah sadar ya, semangat. Ayah kepingin apa ayah? Ayah kepingin cappuccino. Insyaallah. Oke, pesankan buat ayah cappuccino. Dok, boleh dok? Oh boleh. Minum cappuccino. 2 jam kemudian mati. Karena ternyata dalam catatan dia ada segelas cappuccino yang belum masuk. Itu rizki jamaah. Seperti itu. Dia nggak bakalan mati sampai rizkinya habis.
Harus habis. Kalau nggak habis berarti belum selesai dia. Maka kata Nabi SAW, "Fala yahmilannakum istibta'ur rizq." Jangan sampai karena kalian merasa lambat rezeki kalian. Tadi orang tuh merasa lambat biasanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Ini fulan sudah punya mobil, fulan sudah ini, fulan sudah ini, aku belum. Dia karena sibuk melihat ke sana akhirnya merasa kok lambat ya. Muncullah beberapa pernyataan yang menyesatkan, yang mengatakan engkau nggak bakal bisa dapat rumah kecuali harus kredit. Engkau nggak bakal bisa punya mobil kecuali harus kredit. Engkau nggak bakal terus ditakut-takuti. Akhirnya dia melakukan kredit yang haram. Dalam Islam ada jual beli kredit, tapi tanpa riba. Gitu. Maka tadi jangan sampai karena merasa lambat ya, lalu kalian melakukan yang haram. Fa innal ladzi 'indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa didapat kecuali dengan yang halal. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua tadi, setelah niatnya benar, tolong benerin juga jalannya. Yang ketiga, jangan sampai ketika antum bekerja, antum jadi lupa dengan kewajiban antum terhadap Allah Azza wa Jalla. Contohnya kewajiban sholat. Ana tadi dapat informasi dari Bapak Fauzan ya, beliau nyampaikan di Astra ini sudah banyak musola-musola Ustaz. Dengan harapan tadi ketika waktu sholat orang itu bisa sholat. Itu yang harus dilakukan. Itu orang produktif. Kenapa? Karena dia tahu dengan hak Tuhannya, dia tahu dengan hak dirinya, dia tahu dengan hak perusahaannya. Yang ngasih kaki bukan perusahaan, yang ngasih mata bukan Astra, yang ngasih tangan bukan Astra. Siapa? Allah. Maka ketika masuk waktu sholat, ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bumi ini milik Allah, Astra ini milik Allah, langit itu milik Allah Azza wa Jal. Terus kenapa ketika kau dipanggil sama Allah, aku masih sibuk bekerja? Alhamdulillah, anda lihat perusahaan ini memberikan kesempatan antum untuk sholat. Tinggal antum mau sholat apa tidak. Iya, waktu sholat dikasih. Maghrib, sholat. Nah, sholat di rumah. Oh, ini gak kerja 24 jam? Oh, belum. 2 shift ya. Berarti sampai Isya kan? 2 shift sampai jam 4. Satu shift jam malam dari jam 9 sampai jam... Oh, dari jam 9 malam. Berarti bisa sholat malam mereka. Tapi jemaah tadi, jangan sampai antum lupa dengan yang memberikan segala fasilitas. Kalau antum dikasih fasilitas rumah oleh Astra, dikasih fasilitas kendaraan oleh Astra, ingat semua fasilitas yang diberikan itu tidak sebanding dengan satu mata yang Allah berikan kepada antum. Kadang-kala kita lebih takut sama perusahaan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang udah dikasih waktu untuk sholat, tapi dia malah sibuk duduk-duduk di pojokan ngerokok ya. Waktu makan siang ya, kadang-kala orang sibuk makan siang kemudian nggak sholat. Terus terang sedih anda jemaah, prihatinnya. Kadang-kala anda melihat kuli bangunan, dikasih waktu istirahat, tapi mereka nggak sholat gitu loh. Jangan sampai jemaah kita capek di dunia, capek di akhirat jemaah. Padahal kita tahu semua akan kita tinggalkan. Maka tolong tadi jangan sampai kerja antum membuat antum lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, berkaitan dengan syarat supaya antum produktif, maka ketahuilah Allah itu suka kepada orang yang kalau kerja itu menyempurnakan pekerjaannya. Dalam semua, dalam ibadah, dalam kerjaan dunia, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina.
Allah suka apabila seorang melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaannya. Jadi bukan asal-asalan. Dia mengatakan yang penting saya bekerja. Lah, Muslim nggak seperti itu. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan bukan karena dilihat sama atasannya. Bukan karena dia berharap dipromosikan. Lah. Yang ngasih rezeki itu bukan atasan. Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Allah cinta sama dia sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada dia di dunia dan di akhirat. Maka tolong ketika antum melakukan pekerjaan, sempurnakan. Seringkali ada mobil yang gagal. Remnya ada yang di recall ya, ada yang kemudian diambil itu kan. Itu kan nggak sempurna pekerjaan. Allah nggak suka dengan yang seperti itu gitu. Jangan coba-coba untuk keselamatan orang. Sampai kadang-kala ada ratusan mobil diambil lagi karena ternyata nggak sempurna. Maka kita boleh jadi menjadi salah satu penanggung jawab. Ada orang yang berpikir keuntungan, nanti keuntungan itu. Yang penting kau sempurnakan pekerjaanmu, Allah kasih keuntungan nantinya di dunia dan di akhirat. Jadi Muslim ketika menyempurnakan pekerjaannya bukan karena akad saya sama atasan saja, bukan. Tapi karena dia sebagai seorang Muslim yang Allah akan memberikan balasan yang indah buat dia. Yang terakhir jamaah, karena waktu ana sudah habis ternyata. Tadi sampai 45 Bapak ya. Nah, banyak-banyak berdoa antum. Berdoalah ketika antum berangkat kerja. Berdoalah di saat antum kerja. Mohon kepada Allah dikasih kekuatan, bisa menyempurnakan, bisa produktif gitu loh. Dan jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Berdoa itu menunjukkan aku butuh sama engkau ya Allah. Berdoa itu adalah pengakuan bahwa kita lemah. Tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jangan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Qarun, aku bisa seperti ini karena ilmuku. Oh, aku pernah sekolah di Jepang, Ustaz. Aku pernah belajar di sini. Lah. Katakan ini karena bantuan Allah Azza wa Jalla. Ini karena karunia Allah Azza wa Jalla. Dengan seperti itu, Masya Allah sebagian sudah merem menalih jamaah. Coba lihat kanan kiri. Semua ngelihat kanan kirinya. Yang khusyuk dibangunkan jamaah. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya ngomong baik, tadi sudah disampaikan pemateri kita yaitu Ustaz Dr. Syarif Kesehatan Salama SMA. Kalau saya bisa mohon maaf untuk menyimpulkan apa yang disampaikan tadi. Semangat kita sebagai pejuang keluarga supaya kita produktif, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu dengan mengenal Allah, mengingat kepada Allah. Terus berikutnya membenarkan atau membetulkan apa dari niat kita bekerja, karena semua itu innamal a'malu binniyat. Dan selanjutnya adalah supaya rezeki kita produktif itu cari yang sumber rezekinya halal. Karena apapun kalau yang seperti disampaikan Ustaz tadi, sebelum ajar, jangan ajar sama rezeki diterima, insya Allah seseorang itu tidak akan bisa menerimanya. Jadi carilah rezeki yang halal. Selanjutnya adalah menyempurnakan itu kewajiban ibadah. Salah satunya adalah menyempurnakan apa yang dari pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak berdoa. Seperti Ustaz ya. Terima kasih untuk berikutnya sesi sampai pukul 14.00 ada sesi tanya jawab, nanti dilanjutkan dengan pemberian atau sambutan kepada anak yatim yang dulunya itu salah satunya mantan karyawan Ustaz, tapi sudah dipanggil Allah kembali, jadi kita ada kewajiban untuk memberi nafkah. Dari sampai 14.00 ada sesi pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Oh ya. Banyak maksudnya. Yang pertama dulu silakan Pak. Nama, bagian dari brand mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin, umur 37 tahun.
Tunggu. Yang tanya umur antum siapa? Kasih hadiahnya jemaah. Mas Wiwit, tafadhol Mas Wiwit. Jadi udah berapa lama kerja di sini Mas Wiwit? Alhamdulillah 19 tahun Ustaz. Masya Allah, dari umur berapa? 18. Masya Allah, Allah barik fikum, Insya Allah. Ya, pertanyaan saya juga menyambungkan tentang umur ya Ustaz. Ya. Di pertamanya tahun Hijriah Ustaz, mohon maaf. Pasti kalau yang namanya usia manusiawi pasti akan merasa tua, merasa banyak ilmu, merasa banyak pengalaman ya Ustaz. Sedangkan misal kayak seperti saya masih belia lah, masih banyak. Masih muda antum ini. Belum tua. Siap, belum 40, sahih. Ya, masih banyak kurang makan asam garam katanya Ustaz. Jadi yang saya ingin sharing dengan Ustaz, gimana untuk kedepannya kita menyampaikan saran atau nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman, lebih dewasa dan itu punya kedudukan atau punya level. Ya untuk ruang lingkup di perusahaan aja ya Ustaz, tapi bisa juga ke Di rumah. Siap. Pemerintahan gitu ya Ustaz, karena ada manusiawi orang yang tidak tidak punya level atau masih rakyat biasa, itu biasanya tidak dipandang ya Ustaz. Nah. Ya, saya mencari keterangan para Ustaz di zaman Rasulullah dahulu dan para khalifah bagaimana? Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Ini pertanyaan berangkat dari firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq. Manusia itu akan terus dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh. Ternyata iman dan amal soleh nggak cukup. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Dunia ini rusak karena ada yang mendiamkan kerusakan. Karena kita diam, kita nggak wa tawasau bil haq. Kita mengatakan urusan dia, urusanku. Padahal nggak bisa. Antum pun akan hidup dalam petaka kalau mendiamkan kemungkaran. Makanya ketika pinjol dibiarkan, judol dibiarkan umpamanya, tatkala adab Allah turun, kita pun akan kena. Maka kita harus berpikir bagaimana ana bisa menyampaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang pertama menyampaikan kepada orang yang lebih tua atau menyampaikan kepada orang yang di atas kita secara jabatan, maka kita sebelum menyampaikan hendaklah kita berdoa. Doakan orang itu semoga dapat hidayah. Karena yang bisa merubah dia hanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, perlu adab dan etika. Boleh jadi kita nggak ngomong, tapi kita memberikan contoh. Umpamanya orang tua kita, jangan bicara di tempat kerja, orang tua kita sendiri. Kadang-kadang orang tua kita diajak sholat ke masjid nggak mau gitu. Padahal udah tahu sama hadisnya, udah tahu dengan fadilahnya. Kadang-kadang adzan pun sibuk dengan nonton TV umpamanya. Kita mau ngomong nggak enak, udah kasih contoh yang baik. Ngomong, ayah afwan, anak mau ke masjid. Terus seperti lama kelamaan dia lihat anaknya ke masjid, mungkin ditanya, kenapa nak engkau ke masjid? Iya ayah, di rumah kita dapat 1, di masjid dapat 27 ayah. Berarti kalau kita mau dapat 27, nunggu berapa hari kita dapat 27? Artinya kita dengan memberikan contoh. Yang keempat, kadangkala orang itu nggak akan nerima dari kita. Kita perlu pakai orang lain. Contoh nih, suami itu kalau dikasih tahu istri, kadang-kadang nggak mau. Karena beranggapan apa? Saya pemimpin di sini. Ada seorang sahabat, tadi kan tanya bagaimana kehidupan dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang
suaminya itu mau ngasih hibah kepada salah satu anaknya. Jadi nggak semua anaknya dikasih. Maka kata istri, bang, kalau engkau mau kasih kepada dia, nggak apa-apa, tapi tolong yang jadi saksi Rasulullah SAW. Maksudnya dia supaya dapat nasihat dari Rasulullah SAW. Jadi istri harus pinter-pinter juga, nggak perlu debat panjang-panjang. Tapi coba tanya sama Ustadz. Akhirnya datang nih sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku itu ingin ngasih hibah kepada anakku ini, tapi ibunya nggak mau kecuali engkau jadi saksi. Apa kata Nabi SAW? Akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih hibah? Enggak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, apakah engkau ingin semuanya berbakti kepadamu sama? Iya ya Rasulullah. Maka engkau jangan lakukan ini. Ini pilih kasih. Aku nggak akan jadi saksi atas sebuah kezaliman. Jadi salah satu caranya tadi, orang lain, pakai orang lain. Soalnya kalau kita ngasih tahu kayaknya nggak masuk anak. Mau bosnya, oh bosnya dekat sama fulan, oh sama fulan. Tolonglah sampaikan kepada fulan gitu loh. Itu termasuk cara. Tapi kalau nggak ada cara, ya nggak ada masalah kita ngomong. Kita minta maaf dulu, kita sampaikan kepada yang di atas kita itu, saya ini cinta sama bapak. Saya ini sangat menghormati dan menghargai bapak sebagai anak buah. Saya senang di bawah pimpinan bapak. Terus berikan pujian itu. Loh, betul jamaah. Nabi SAW itu kalau mau ngasih nasihat kepada beberapa sahabat, apa kata beliau? Wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta kepadamu. Bukan, Pak, demi Allah saya benci sama bapak. Ya nggak didengerin antum jamaah. Kita mau ngasih nasihat atas dasar cinta kita sebagai seorang muslim. Maka kita katakan, kalau kita nggak cinta kita biarin. Tapi karena cinta kita kasih tahu. Maka sampaikan dengan tadi ucapan muqaddimah seperti itu, dan sampaikan juga, maaf Pak, saya ini masih tingkat dalam taraf belajar, tapi yang saya tahu kayaknya yang seperti ini nggak boleh Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Jadi kita nggak perlu debat. Sudah kita buka supaya dia berpikir dan mungkin mencari tahu. Itu salah satu caranya. Barakallahu fikum. Hayyakumullah.